Kembali lagi dengan rumah Lili. Masih ingat nggak cerita tentang Lili dan rumahnya yang ramai karena kakaknya mau menikah? Ini adalah lanjutan cerita yang dikirim oleh Lili. Hari pernikahan kakak Lili semakin dekat. Setelah rundingan dengan keluarganya dan keluarga calon kakak iparnya, mereka setuju bahwa kakak Lili dan calon kakak iparnya akan tinggal sementara di rumah keluarga Lili. Maka dari itu, kamar yang akan digunakan untuk pengantin adalah kamar Lili dan kamar kakaknya saat itu. Karena itu adalah ruangan yang paling besar di rumah. Otomatis, Lili mendapatkan kamar baru di lantai 1. Kamar Lili yang baru memiliki satu jendela yang mengarah langsung ke halaman depannya. Pemandangan yang dapat Lili lihat dari jendelanya adalah kolam ikan dan kebun milik mamanya. Suatu hari pukul sekitar jam 8 malam, Lili sedang mengerjakan tugas di kamarnya. Beberapa saat kemudian, Mama Lili datang ke kamar Lili dengan langkah yang terburu-buru. Tidak mengatakan apapun dan hanya duduk saja di kasur Lili. Tentu saja Lili kebingungan. Ia mencoba bertanya, ada apa? Tapi belum saja mamanya menjawab, beberapa saat kemudian kakaknya datang dan melakukan hal yang persis sama, membuat Lili semakin kebingungan. Ada apa sih? Ujar Lili. Ibunya hanya menjawab, lihat deh ke dapur. Mendengar itu tentu saja Lili tidak mau, dan ia memaksa saja mama atau kakaknya untuk cerita. Memang ada apa sih di dapur? Dapur dan salah satu kamar mandi Lili bersebelahan. Dindingnya saling menempel. Ya, kamar mandinya tepat ada di balik dapurnya. Mama Lili akhirnya bercerita bahwa saat Mama Lili sedang di dapur, Mama Lili mendengar suara ember plastik di kamar mandi yang seolah-olah dipukul oleh benda yang keras. Menurut Mama Lili, itu terdengar seperti suara gayung yang dipukulkan ke ember berkali-kali. Saat Mama Lili mencoba untuk melihat ke kamar mandi, suara itu berhenti. Tapi saat Mama Lili kembali menutup pintu, suara itu kembali terdengar. Saat itu Mama Lili langsung berlari ke kamar Lili. Dan selanjutnya kakak Lili juga mengalami hal yang sama. Malam itu akhirnya mereka berdiam cukup lama bertiga di kamar Lili hingga rasa takut mereka sedikit mereda. Beberapa hari kemudian, hari pernikahan yang kian dekat membuat Lili dan keluarganya harus membersihkan rumahnya. Lili kebagian untuk mengganti spray di kamar almarhum kakeknya. Kamar almarhum kakeknya adalah kamar yang sekarang dijadikan kamar tamu. Kamar ini memiliki satu jendela yang mengarah ke koridor gudang, di mana biasanya ayah Lili meletakkan semua perkakas dan barang-barang bekasnya di sana. Koridor gudang jarang dimasuki oleh penghuni rumah karena memang tidak ada aktivitas yang bisa dilakukan di sana. Saat itu Lili berniat untuk mengganti spray kasur kamar kakeknya. Lili yang cukup tinggi harus membungkuk untuk menarik spraynya. Saat Lili membungkuk, ujung matanya melihat di luar jendela ada bayangan yang lewat di koridor dengan cepat. Meskipun kaget, awalnya Lili berpikir mungkin saja itu hanya salah lihat saja, sehingga Lili memutuskan untuk melanjutkan kembali aktivitasnya. Tapi saat Lili memutuskan untuk melanjutkannya, Lili kembali melihat bayangan yang sama lewat dengan cepat ke arah sebaliknya. Saat itu juga Lili langsung saja keluar dari kamar. Ia berdiam di depan pintu memikirkan mengenai spraynya yang masih belum terpasang. Untungnya, saat itu Mama Lili datang dan menyadari apa yang sepertinya Lili alami. Sehingga Mama Lili memutuskan untuk membantu dengan spray yang belum selesai itu. Entah apakah Mama Lili melihatnya juga atau tidak.